Hey guys, welcome back to another China Diary. Kalau di episode kemarin aku jalan-jalan sama Wibu dan Jenny, di episode kali ini yuk kita balik jadi murid lagi dan ke kelas lagi dan jalan-jalan sama teman-teman lagi. Without further ado, enjoy episode 2. Aku sekarang ambil kelas bahasa di Sisu dan aku tinggal di dorm sekolah. Ini view kamarku dan itu kasurku. Iya, bawa guling dari Indo. Dan bebek itu adalah blind box Cina pertamaku yang dikasih teman dan kita unboxing bareng-bareng. Bebeknya sama. Sepertinya blind box kayak gitu lagi trending banget di Indo. Jadi di vlog hari ini itu I start in the morning. I'm sorry about my raspy voice karena aku baru bangun juga. And this is not a morning routine. I just want to take you to a day in my life. School edition. Today is a Tuesday and di luar ini sekarang kayak so cloudy and foggy. Jadi ini hujan guys. Aku harus bawa payung. And then we're off to school. I'm gonna walk to school. Aku kayak tinggal di dorm. Tapi aku tetap perlu jalan ke sekolahnya. Dan guys, the worst part is that kelasku itu di lantai 6. Terus kita nggak ada lift, jadi everyday aku harus naik tangga. 我每天 need to do that. And today I have a presentation, jadi aku kayak agak rapian dikit. Biasa aku kayak pakai kaos. Tapi today I put a little more effort supaya I look neater di presentationnya. And nanti aku bakal suruh temanku bantu aku ngerekam aku lagi presentasi. And yeah, I'm just gonna apologize ahead for my broken Chinese later. Aku kelas setiap hari jam 8 pagi. Iya, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jadi aku jalan ke kelas dan ini adalah jalanku setiap hari untuk ke kelas. Deket banget, tapi sayang banget lantai 6. Di Sisu itu banyak banget kucing. Ini contohnya, kucingnya lucu-lucu banget. Dan itu adalah guru homeroom kita, Suji Lause namanya. Dia baik banget dan dia bener-bener yang kayak mama kedua kita di Cina. Fun fact, Indonesia itu di Cina ini atau Indonesia. Dan ini kelas kita bener-bener kayak kelas privat tapi ada di negara Cina. Kita bersembilan, Indonesianya ada 6 dan ada 3 teman dari negara-negara lain tapi semuanya baik-baik banget. Go Ali. Kamu nomor berapa, Jer? Nomor 9. Saya nomor 3. Vio nomor berapa? 5. Let's go. Berkat mereka, kelas tiap hari itu gak berasa. Aku kelas intensif, tapi tiba-tiba udah jam 3 sore aja. Selesai first period. Ini kita break 20 minutes dari jam 10.30 sampai 10.50. And after this ada 2 kelas. Kita mager. Ni hao. Hello. So cute. Lalu tiba momen penting, hari aku presentasi. Dan ini aku orang pertama yang presentasi. Dan aku harus presentasi tentang kehidupanku dan hari-hariku di Shanghai. Jadi itu namaku Ting Chai de Shanghai Shenghuo. Aku akan kasih a glimpse of my presentation, tapi nggak semua, karena aku malu. Kita ini lagi mau jalan bareng ke Shetang. Shetang itu kantin, kita mau makan. Ini kalian lihat the foods di Shetangnya Sisu.
Lalu jam 11.20 kita makan siang, sama sampai jam 12 aja 40 menit. Dan ini adalah kantin Sisu. Kita ada 2 lantai, ini yang lantai 1 dan itu salah satu menu favoritku guys. Teppanyuro, jadi kayak di hot plate gitu, enak banget. Kenalin, ini Tingli Laoshe kita, baik banget. Jadi ini guru untuk kelas listening gitu. Dan ini ulang tahun dia yang kita surprise. Dan yang ini Frosi Lause, dia guru speaking kita. Jujur cantik banget, baik banget, dan dia setiap hari itu ada aja metode teaching dia yang menurut aku fun banget dan interesting banget. Dan tiap hari sama teman-teman Indo sering ngumpul dan bersyukur banget sih. Beneran di Sisu itu salah satu uni, tapi di Shanghai dan menurut aku Indonya lumayan dikit. Yang lain-lain bisa sampai ratusan, dan angkatan kita kali ini cuma 20 aja guys. Aku yang awalnya udah lama nggak tampil lagi di depan kelas, awalnya nervous banget. Tapi syukur banget karena kita cuma bersembilan yang udah deket banget, bener-bener jadi kayak lepas banget. Dan ya tinggal tampil aja gitu, sering banget impromptu. Dan aku seneng banget kalau lagi tampil sama Brian atau Ali, bener-bener yang kayak chemistry kita itu dapet banget dan jadi seru aja gitu. Lagi nunggu speaking supaya kita semua calm down. Terus kita setiap hari pulang itu jam 3 sore. Ini jam pulang sekolah. Ada satu waktu aku hangout sama temen-temen Indo gitu, banyak banget. Kita sama-sama jalan-jalan, makan Itali, terus ke Sintienti. Waktu kita cobain kuliner-kuliner Cina kayak yang ini itu Shanghai Chai atau makanan khas Shanghai. Ini juga hotpot. Atau kita sampai nyobain makanan khas Rusia. Shanghai emang seberagam itu, enak banget. Yang ini rasa martabak keju. I think one of the best part of being in Shanghai itu kita bisa punya sebanyak waktu itu untuk jalan-jalan random sama teman-teman anytime we want. 8:30 Kamis, kita jalan-jalan habis makan Shanghai Chai. And here we are, out of nowhere. Shanghai Museum. Yuk. Oh iya, dan hari Jumat kelas kita itu selesai jam 11-an. Jadi aku bisa brunch sama temenku kayak pas kuliah di Melbourne dulu. Kenalin, ini Kelin. Dan kita makan di O'Meals. Dan itu brunch pertamaku di Cina. So good. Ada kayak lele. Ya ada mayo. Tapi okay, looks good. It's frozen. Keras. Oh iya, di Sisu juga seru loh. Kadang ada event-event seperti ini. Kita ngumpul di auditorium untuk nonton orang lain pentas. Dan kali ini tuh mereka pentas pakai bahasa Cina, puisi, nyanyi. Dan jujur momen kayak gini tuh membuat aku nostalgia momen SMA sama SMP dulu. Ada juga waktu dimana kita diajarin cara membuat dumpling atau pao jiaozi. Jadi diajarin cara ngelipetnya, langsung dimasak di situ dan bisa langsung dimakan juga. Menarik banget. Aku juga coba sempetin ikut event-event Katolik, contohnya yang ini. Kita sama-sama jalan salib ke Seshan. Seshan itu adalah gereja di Shanghai yang ada di atas gunung, menarik banget. Dan ini kita jalan salib sama teman-teman dari ICYC, terus aku sama teman-teman makan restoran lokal
lokal gitu, enak banget. And then itu tempatnya deket kampus kita Sisu yang di Songyang. Aku sekarang itu di Hongko kampus, dan itu kampus satunya yang lebih besar dan lebih bagus. Dan aduh enak banget kita foto-foto, ini such a good autumn day out. And then last but not least, libur panjang pertama kita saat Kuoqingqie atau hari kemerdekaan Cina. Kita bareng-bareng main ke Ancolnya Cina gitu deh. Namanya Huanleku. Halo guys, ini sekarang udah sekitar jam 7-an malam. Aku sama Jenny lagi jalan berdua. Teman-teman semua pada mencar. Dan jaket putih Jennifer kita nggak tahu di mana. Kita mau cari ya guys. Semoga ketemu. Amin. Ini sekarang kita lagi jalan ke Arabian. Supaya selesai. Kalau udah selesai dari Arabian sudah lihat semua Huanleku. Nah, Huanleku itu bagus juga loh guys. Jadi Huanleku itu kayak Ancol itu kan Indo, kalau di sini tuh Huanleku, jadi itu kayak Disney-nya di sini lokal, dan banyak wahana-wahana ekstrim. Tapi kalau di Amerika dia kayak not very farm, and it's nice. Kita datang soalnya lagi Golden Week, jadi ada kayak China Independence Week, jadi ada libur seminggu, jadi semua orang pada libur. But ya, ini guys, untung ada Jenny guys, kita jalan-jalan berdua begini guys ya. So happy, cuma at the same time agak deg-degan ya guys ya. Jaketnya Jennifer tidak tahu ada tenda. So far itu udah snacking so much. Kita kelaparan tadi. Wow, bagus. Dan iya, di Huanleku aku ngeliat fireworks pertamaku di Cina, and it was so memorable, cantik banget. By the way, that's all for episode 2. To be continued.